Kultum ya? Kultum kuliah terserah antum. Jadi siap-siap aja mendengar. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan kita semua sebagai orang Islam. Ya. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu hidup dengan cara Nabi. Dia makan dengan cara Nabi, dia minum dengan cara Nabi, dia berpakaian dengan cara Nabi, dia berdagang dengan cara Nabi, bahkan dia tidur pun dengan cara Nabi. Itu orang Islam. Nah, jadi menyandarkan keinginan-keinginan kita sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya yang penting hati saya kan Islam. Kalau cara hidupnya cara gua dong, beda dong. Oh, nggak bisa. Ya. Hari ini orang menganggap yang penting iman di hati, dan dia memisahkan antara dua kalimat thayyibah itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipisahkan. Nggak bisa. Ini nggak boleh dipisahkan. Ayam yang halal dibeli dengan uang yang halal, tapi disembelih nggak ikut cara Rasulullah, apa hukumnya? Haram. Dipatahin leher, nggak bisa. Mesti menyembelih dengan cara Nabi dengan membaca asma Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin sekalian, 24 jam kehidupan kita akan bernilai ibadah selama kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana kan? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi agama itu hadirin sekalian bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umrah, bukan itu. Makan pun bisa jadi agama, bisa jadi amalan. Masuk toilet dengan cara Nabi, bagaimana caranya? Bagaimana cara masuk toilet? Kaki kanan apa kaki kiri? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau tak sengaja masuk toilet kaki kanan, mundur lagi, Pak. Betul, itu latihannya begitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, mikir nih mama nih, ibu-ibu apa kan? Pas mau masuk toilet mikir, tadi pengajian masuk kaki kiri apa kaki kanan, terus ragu, masuk dua-duanya, nggak boleh juga. Nggak bisa ya, mesti salah satu kiri. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Mulai semua kebaikan dari mana? Dari sebelah kanan. Salaman tangan apa? Kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Berpelukan dari sebelah mana? Ini banyak orang nggak bahas nih. Saya pernah memeluk seorang ulama dulu, dia dorong badan saya, dia bilang, Sulaiman, sunnah nih, ini orang India, ini bukan sunnah kan, ini kebaikan, kamu mulai dari sebelah kanan. Nah, ini ilmu kan, jarang orang membahas ini. Berwudu, ya, memakai baju mulai tangan mana? Melepas tangan kiri. Kalau berwudu tangan mana yang duluan digulung? Melepas tangan kiri dulu. Kan? Setelah wudhu, pas menurunin tangan mana duluan? Ini nggak ada di kitab-kitab, tapi para ulama muhibbin, para pencinta Rasulullah SAW membahas ini. Ini Habib Umar menjelaskan kepada para murid-muridnya tentang cara berwudhu. Subhanallah. Ya, ini nggak ada yang tidur nih. Ini tundukkan pandangan, tidur apa enggak nih? Pak, angkat kepala Pak. Aduh, bagaimana ceritanya? Segitu Bunda semua ya, Pak Dokter. Kalau dalam majelis saya ada satu orang tidur, saya langsung pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ibarat menuang kopi, kalau ada satu gelas tertungkup, jangan dituang, nanti melebar kemana-mana, malah ngotorin majelis. Ya, angkat kepala, tahan. Ya, ini nggak lama nih, sebentar aja. Tapi ini penting hadirin sekalian. Orang Islam hidup dengan cara Rasulullah SAW. Sekarang bertahun-tahun kita tidur. Saya mau tanya nih, maaf Bu Dokter, tidur yang sehat itu berapa jam satu hari? 6 jam ya, 6 sampai 8 jam ya, 6 sampai 8 jam. Kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun kita tidur.
Bayangkan 20 tahun tidur nggak tahu cara tidur yang benar. Kita tidak tahu bagaimana cara tidur yang dicintai oleh Allah. Cara tidurnya Rasulullah SAW. Coba nanti periksa kamar tidur masing-masing ya. Itu arah kaki kemana? Nabi itu mengajarkan tidur. Kiblat kita mana sih? Ini kiblat ya. Sana kiblat. Berarti kepala kita ke sana. Kalau kata orang Chinese itu Feng Shui katanya. Nah, tapi kita sebetulnya diatur juga dalam Islam. Posisi toilet itu jangan menghadap kiblat. Ini benar, toiletnya benar. Menghadap ke sana. Nah, jangan membelakangi kiblat. Saking begitunya Islam mengatur. Nah, jadi posisi tidur pun diatur. Laki-laki dan perempuan cara tidurnya beda. Laki-laki nggak boleh tidur tengkurap, perempuan boleh. Ya. Laki-laki nggak boleh. Subhanallah. Dan itu ternyata setelah saintis menyelidiki itu bagus semua buat kesehatan. Tidur itu laki-laki kan kita ikut ke arah sana. Posisi mayat dalam liang lahat itu, dalam kubur itu. Ternyata setelah diselidiki itu mengikuti putaran rotasi bumi. Jadi orang tidur dengan cara Nabi, meskipun tidurnya nggak lama, 2 jam, 3 jam aja, itu badannya fresh. Tapi kalau orang melawan putaran arus itu, kadang bangun tidur bukannya sehat, malah sakit, Pak. Ya. Maka mulai hari ini hijrah ya, tidur dengan cara Nabi, bangun tidur dengan cara Nabi. Ini Islam ini sempurna, bahkan cara tidur pun diajarkan. Keren nih agama. Kapan waktu tidur? Nabi tidur tuh ba'da isya. Nabi nggak bicara dengan banyak sahabat, seperlunya saja. Kemudian Nabi istirahat dan Nabi tidur di jam kurang lebih bangun jam 2 malam, jam 1 jam 2 malam untuk qiyamul lail. Waktunya bangun tidur. Jadi curhat kita tuh di atas sajadah 2/3 malam itu, 1/3 malam. Curhat kepada Allah Ta'ala bangun sampai subuh itu yang betul. Setelah subuh nggak boleh tidur kata Nabi. Orang tidur pada subuh tuh dekat dengan kefakiran. Fakir. Ya, habis subuh antum mesti duduk iktikaf di dalam masjid buat laki-laki ya, dan sampai matahari terbit yang tidak ada ikatan dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab. Kita iktikaf sampai terbit matahari lalu sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Pahalanya haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi katakan sempurna. Ya. Habis asar nggak boleh tidur. Ntar lagi asar nih. Habis asar kalau orang tidur Pak, lama-lama gila Pak. Gak percaya coba aja. Tidur pada asar itu bikin otak kita nih rusak. Ingat nggak waktu kecil dulu? Pernah kan tidur habis asar, bangun tidur pakai seragam. Pergi sekolah, satu rumah diam, biarin. Tahu tuh pas mau keluar rumah azan maghrib. Orang lupa waktu, lupa diri kalau habis asar tuh tidur. Maka nggak boleh tidur habis asar. Jadi Islam ternyata bukan hanya mengatur tata cara ibadah, tapi tata cara kehidupan 24 jam dari ujung rambut sampai ujung kaki diatur oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah ini mesti kita pelajari lagi. Banyak sunnah Nabi ini amalkanlah semampunya, bukan semaunya. Tak mampu mengamalkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%. Dan mengamalkan sunnah ini mesti dengan ketaatan. Manut ya, Mas. Kata Bu In apa? Judulnya? Ketaatan. Dan orang ini, saya kasih tahu, orang itu tidak akan pernah taat sebelum dia mengenal siapa yang memerintah. Itu fitrah manusia. Ya. Tidak akan ada orang mau mentaati Allah kalau dia nggak kenal. Kalau kita di jalan nih dipanggil orang, "Hei sini kamu." Tersinggung nggak Pak? Kita nggak kenal siapa dia, manggil-manggil. Terus dibisikin, "Pak, yang manggil Bapak itu jenderal tuh Pak." Datang nggak? Datang. Nah, makanya hadirin mulai, siapa saja yang mengenal Allah dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia akan lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah barulah dia taat kepada Allah. Taat. Nah, ini penting. Jadi hadirin sekalian, taat itu nikmat. Dan tidak akan ada satu orang pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Karena Allah Maha Baik, dalam maksiat juga ada nikmatnya Pak. Dalam maksiat aja Allah beri kenikmatan, sehingga orang-orang ahli maksiat itu bahagia banget hidupnya, happy banget kayaknya hidupnya. Tapi dia nggak tahu kalau dia taat dia akan lebih bahagia daripada itu. Ya. Maka Nabi tahu betul Pak, bagaimana manusia ini tidak akan pernah mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat.
Nabi tidak pernah merampas kesenangan sahabat. Apa yang Nabi lakukan? Mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Subhanallah, indah ya. Jadi Nabi datang kepada sahabat-sahabat yang masih mabuk di Makkah. Itu 13 tahun di Makkah, Pak, belum haram khamar. Khamar itu haram di Madinah. Dan Nabi tak pernah mengusik hobi sahabat minum-minum. Tak pernah gitu. Hebat Nabi, sabar ya Nabi. Isra Mi'raj dapat perintah sholat turun. Kemudian datang ayat, turun ayat, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Minum boleh tapi mabuk nggak boleh. Tahapannya. Sampai di Madinah barulah haram khamar itu. Karena mereka sudah tahu nikmatnya sholat, nikmatnya zikrullah. Nah kalau hari ini kita bilang, kamu haram, menceritakan haramnya khamar sama orang lagi mabuk itu kebodohan. Sama seperti menceritakan keindahan kepada orang buta. Mestinya orang buta itu dibawa ke dokter Iin, disuruh perbaiki matanya. Nanti dia lihat sendiri kan, keindahan itu. Gak usah dicerita-ceritain. Sembuhkan matanya, nanti dia akan lihat sendiri keindahan itu. Nah, maka Nabi SAW tidak paham betul hikmah tata cara dalam mengajak orang. Nabi kalau ngajak orang itu macam-macam. Ada Nabi diam, Nabi nggak marah. Ada Nabi senyum aja. Nabi tahu kapan waktunya berteriak marah. Jadi Nabi itu bukan berdakwah dengan kelembutan. Nabi itu berdakwah dengan hikmah. Nabi tahu kapan harus diam. Nabi tahu kapan harus nyuapin orang. Nabi tahu kapan harus marah. Ada waktunya marah. Kalau waktunya marah, kata Nabi, kalian tidak marah. Waktunya marah, kalian tidak marah. Kalian seperti keledai. Nah, itu. Agama kita dihina kan? Ulama kita dinistakan, Al-Quran dihina, Rasulullah dicaci maki, kita nggak marah. Kata Buya Hamka, ketika agamamu dinistakan dan kamu tidak marah, lebih baik bajumu ganti dengan kain kafan, mati aja. Nggak ada gunanya hidup di dunia. Nah, jadi jangan marah-marah terus, waktu yang nggak marah-marah terus. Ada juga orang marah-marah aja hari-hari hidupnya. Jangan Pak, ada waktunya, ada timingnya. Nabi pernah Pak menyuapi orang buta makan. Yahudi. Dan selama Nabi menyuapi dia makan, dia caci maki Nabi dan Nabi tidak menjelaskan siapa dia. Anak muda, hati-hati ada Muhammad, orang gila, pendusta dia semua. Nabi tetap dia suapi. Sampai wafat Rasulullah, Nabi gak ajak dia masuk Islam. Bayang. Kapan dia masuk Islam? Di tangannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi tahu betul Pak, kapan harus bicara, kapan harus mengajak orang, kapan harus diam. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Umairah. Dikatakan, wahai putriku, apa amalan suamimu yang belum ayah buat? Kata ibunda Aisyah, menyuapi Yahudi buta itu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke orang buta tadi, menyuapi dia makan. Tentu berbeda tata caranya. Cara Nabi menyuapi dengan cara Abu Bakar menyuapi. Maka orang buta tadi pun bertanya. Pas mulai nyuapin, dia kembali dengan ritual biasa mencaci maki Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu pun menangis dan dia tanya, kamu siapa? Ini beda nih katanya. Suapannya beda. Karena Nabi SAW kalau menyuapi makanan yang keras dikunyahkan dulu sama Nabi, baru disuapin. Kita jangan coba-coba Pak. Nabi itu air liurnya seperti madu Pak. Kita mengunyahin orang terus kita suapin muntah pas sakit jadi mati. Jangan Pak ya. Jangan terinspirasi Rasulullah ini. Jangan. Suapin orang jangan itu. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis. Dia katakan, orang yang kamu caci maki itulah yang hari-hari menyuapimu. Dialah Rasulullah SAW Muhammad dan dia telah meninggal dunia. Langsung itu shock itu Yahudi Bang Buta itu, dan langsung dia katakan, sungguh tidak ada orang yang berakhlak seperti itu kecuali Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita pijit-pijit orang, ada waktunya kita suapin orang makan, dan ada waktunya kita tampar orang. Paham ya?